Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran analisa proksimat bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang penetapan kadar gula sebelum inversi dengan metode Lipskural pada sampel bahan makanan. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan dasar teorinya yang mendukung untuk penetapan kadar gula sebelum inversi dengan metode Lipskural pada sampel bahan makanan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, perhatikan ya, terdapat dalam gambar adalah produk-produk yang biasa menggunakan gula tebu atau biasa disebut sukrosa. Nah, parameter analisa penetapan kadar gula sebelum inversi dan sesudah inversi masuk ke dalam analisis proksimat. Masih ingat apa yang dimaksud dengan analisis proksimat? Ya, metode analisa ya secara konvensional yang menganalisa atau menentukan kadar nutrisi atau kadar gizi pada bahan makanan. Ya, contohnya ada kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari atau akan memahami tentang penentuan kadar gula. Ya, yang akan kita pelajari adalah penentuan kadar gula sebelum inversi. Nanti kelanjutannya adalah penetapan kadar gula sesudah inversi. Nah, ini adalah madu ya, sudah itu gula tebu, sirup. Ini semua adalah mengandung kadar gula sukrosa atau mengandung karbohidrat. Ya, kita tahu bahwa karbohidrat terbagi menjadi 3, ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Nah, kita akan menentukan kadar gula sebelum inversi dengan metode Lipskural pada sampel bahan makanan. Kita akan menganalisa sampel sirup ya. Berapa banyak kadar gula sukrosanya? Tujuan pembelajaran ini adalah setelah melakukan percobaan dan diskusi diharapkan peserta didik dapat menjelaskan prinsip analisis gula dengan metode Lipskural. Yang kedua, menentukan kadar gula dalam sampel dengan metode Lipskural. Jadi anak-anak harus paham bagaimana prinsip dasarnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara persiapan analisanya. Dan itu baru kita akan bagaimana cara menentukan kadar gula sebelum inversi pada sampel badan makanan dengan metode Lipskural. Apa itu metode Lipskural? Yaitu menggunakan larutan Louf. Bagaimana caranya? Ya, nanti akan dijelaskan secara teknis pada saat kita praktikum untuk penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi. Ya, bahan baku untuk larutan Lipskural adalah ada uh, asam sitrat, ada Na2CO3, dan ada CuSO4. Ya, ketiga bahan tersebut digabung menjadi satu dengan teknis atau prosedur yang sudah ditentukan. Ya, kita tahu ya, kelebihan kita mengkonsumsi gula akan menimbulkan banyak keluhan kesehatan atau gangguan kesehatan. Sebuah studi tahun 2013 memperkirakan bahwa 180.000 kematian di seluruh dunia terkait dengan minuman manis, ya. Konsumsi gula yang tidak tepat, kekurangan atau kelebihan kadar gula akan menimbulkan banyak keluhan kesehatan atau gangguan kesehatan. Contohnya diabetes ya, kadar gulanya sangat tinggi, obesitas, kelebihan lemak, dan kerusakan gigi. Ketiga gangguan kesehatan ini akan sangat serius karena ketiga penyakit tersebut adalah banyak teman-teman yang akan menyertainya. Contohnya diabetes. Jika diabetes tidak cepat ditangani atau tidak disiplin dalam mengkonsumsi makanan atau
dalam mengkonsumsi gula itu akan menimbulkan penyakit yang lain. Contohnya ginjal, jantung, bahkan gangguan organ tubuh yang lainnya. Apalagi jika kita bertemu dengan diabetes yang basah. Jika kita mengalami luka, maka akan sangat sukar sembuh sehingga menjadi infeksi dan busuk sehingga bahkan banyak yang sudah mengalami amputasi kaki dan tangannya karena luka yang ditimbulkan tidak dapat sembuh. Obesitas juga demikian. Tentunya dengan kelebihan berat badan akan membuat organ-organ tubuh kita menjadi berat bekerja. Kalau berat bekerja tentunya akan mengalami kekurangan fungsinya, jantung ya, sudah itu yang lainnya juga. Jadi sebaiknya teman-teman, ada anak-anak, adik-adik ya, pada saat kita sudah kelebihan berat badan harus berusaha untuk mengendalikannya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga disertai dengan olahraga yang cukup ya. Ibu ingatkan bahwa terkadang diet-diet yang tidak disertai dengan olahraga banyak menimbulkan risiko negatif ya bahkan kematian ya. Kita sudah sering mendengar ada banyak orang yang mengikuti program diet tetapi akhirnya bahkan bisa meninggal. Karena kita tahu bahwa kebutuhan nutrisi tubuh itu harus lengkap. Jadi tidak boleh ya kita tidak makan karbohidrat, makan protein yang banyak. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus seimbang gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Ya. Yang berikutnya kerusakan gigi. Kerusakan gigi ini juga akan banyak menimbulkan keluhan, menjadi sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi, makan pun tidak nyaman ya. Konsentrasi belajar pun akan menjadi terganggu. Ya, baik. Jadi, kita harus berusaha mengendalikan konsumsi gula yang berlebihan. Permenkes nomor 30 tahun 2013, konsumsi gula lebih dari 50 gram per orang per hari akan meningkatkan risiko munculnya penyakit. Maka sebaiknya setiap hari kita harus berusaha mengkonsumsi gula atau karbohidrat tidak lebih dari 50 gram. Nah, perhitungan atau penentuan kadar gula yang kita konsumsi ini adalah akan kita tetapkan nanti dengan cara metode Lupskul. Lanjutkan. Karbohidrat ya, Ibu sudah berulang-ulang bahwa karbohidrat ini terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, sukrosa yang akan kita analisa ini adalah termasuk dalam golongan disakarida. Apa itu sukrosa? Sukrosa adalah gula tebu yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan makanan dan minuman ya. Nah, gula pasir atau gula tebu yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sukrosa ini ya, kalau sukrosa ini adalah sebelum inversi, dia akan dirubah menjadi gula inversi yaitu glukosa dan fruktosa yang termasuk dalam golongan monosakarida. Kan. Sukrosa akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, sukrosa semula bukan gula inversi, maka kita ubah menjadi gula inversi dengan cara metode Lupskul. Apa itu gula inversi? Gula inversi adalah mengandung gugus aldehid dan gugus keton yang aktif mereduksi senyawa lain. Nah, dan juga gula reduksi dapat mereduksi senyawa lain, maka dia disebut gula reduksi atau sebagai reduktor. Metode loop score sebelum inversi ini adalah pertama kali sampel kita timbang ya nanti secara jelasnya akan Ibu jelaskan pada prosedurnya. Ini adalah secara umum saja. Sampel setelah disiapkan dia akan dilakukan perlakuan sehingga membuat menjadi teroksidasi oleh Cu2+. Cu2+ terkandung di dalam larutan loop school ya kecuali sukrosa. Nah, setelah inversi baru ya teriorisasi seluruhnya termasuk sukrosa juga sehingga nanti hasil daripada kadar gula sebelum inversi dan kadar gula sesudah inversi akan dikurangkan dan dikali dengan 0,95 maka akan didapatkan kadar gula sukrosanya. Jadi untuk menentukan kadar gula sukrosa kita harus menganalisa kadar gula sebelum inversi dan sesudah
versi. Nah, Cu2 plus bebas atau sisa sebelum inversi ini lebih besar daripada Cu2 plus bebas sisa sebelum inversi. Ya, miligram gula sebelum inversi harus lebih kecil dengan miligram gula sesudah inversi. Kalau dia lebih besar, maka ini termasuk percobaan kita tidak berhasil. Jadi harus hati-hati. Dan kebetulan penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi dengan metode loop school ini agak sedikit kompleks ya, baik pekerjaannya maupun larutan yang dibutuhkan sangat banyak. Jadi harus hati-hati dan terampil bekerjanya. Kita lanjutkan. Nah, untuk menganalisa kadar gula sebelum inversi, tentunya kita membutuhkan larutan baku tiosulfat atau natrium tiosulfat. Nah, natrium tiosulfat harus distandarisasi terlebih dahulu sebelum kita gunakan untuk sebagai sebelum kita mengerjakan analisa penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi. Bagaimana cara standarisasinya? Ya, standarisasi larutan tio adalah menggunakan larutan K2CR2O7. Ya, pertama kita siapkan buret 50 ml. Ya, sudah itu ya kita siapkan labu elemen 250 ml dan kita rangkaikan ya alat titrasi seperti tampak di dalam gambar sebelah kiri. Setelah siap, maka ya kita masukkan larutan tio sesuai SOP ke dalam buret. Ya, ke dalam albu Erlenmeyer dimasukkan 5 mili Ki 30%, dimasukkan 6 mili HCl pekat, dan dimasukkan 25 mili larutkan K2CR2O7 0,1 N. Lalu dititrasi sampai mendekati tidak berwarna atau kekuningan. Sebelum dilanjutkan kembali titrasi, tambahkan terlebih dahulu larutan kanji 1% plus minus 3 mili sampai warna biru tua. Ya, dititrasi lanjut perlahan sampai warna biru menjadi hilang. Ya, amati dan catat volume larutan tio yang terpakai. Nah, setelah itu nanti akan bisa didapatkan hasilnya dan dibuatkan di dalam atau mencari berapa konsentrasi tionya. Nanti kita akan sampai pada rumusnya di paling belakang video ini. Yang kedua adalah prosedur penentuan kadar gula sebelum inversi dengan metode loop skural. Yang pertama adalah persiapan sampel. Sampel sirup atau sampel bahan makanan lain ya kita timbang di dalam labu Erlenmeyer 25 mili ya sebanyak 25 mili. Sebelum ditimbang dalam 25 mili ya timbang labu Erlenmeyer sebanyak 10 gram sampel. Ya, setelah itu ya masukkan ke dalam labu takar tadi ya, ditambahkan aquade sampai tanda tera, dikocok dan dihomogenkan, disaring dengan kertas saring akan didapatkan larutan 1. Ya, jadi setelah sampel ditimbang 10 gram, ya dimasukkan ke dalam labu takar, sudah itu ditambahkan aguade sampai tanda tera dan disaring. Filtratnya atau hasil saringan itu adalah sebagai larutan 1. Selanjutnya ya, dimasukkan kita siapkan labu takar 250 mili. Pipet larutan 1 tadi sebanyak 50 mili. Setelah itu tambahkan 5 mili HCl 25%, tambahkan 10 mili PB asetat basah dan dikocok. Ditetesi Na2HPO4 10%. Timbulnya endapan putih menandakan penambahan PB asetat basah sudah cukup. Ditetesi Na2HPO4 sampai tidak lagi terbentuk endapan putih. Tambahkan aquades hingga tanda batas, dikocok dan dihomogenkan. Diamkan selama 30 menit, lalu disaring dengan kertas saring, didapatkan itu sebagai larutan 2. Ya, baik ya, kita lanjutkan. Setelah didapatkan 2, siapkan kembali labu Erlenmeyer 250 mili. Dipipet larutan 2 sebanyak 10 mili. Tambahkan
15 ml Aquades, tambahkan 25 ml larutan Luf, dipanaskan selama 10 menit dan didinginkan. Tambahkan 10 ml KI 30% dan tambahkan 25 ml H2SO4 25%. Hati-hati ya, hati-hati jangan sampai eh, larutan menjadi keluar melebihi air Lemaier. Karena penambahan H2SO4 yang tidak hati-hati akan membuat eh, eksplosif di dalam larutan tersebut ya. Jadi seperti penjelasan Ibu di lab bahwa pada saat memasukkan H2SO4 ke dalam air Lemaier posisinya harus 45 derajat, biarlah H2SO4 itu mengalir perlahan-lahan ya. Setelah itu baru dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N sampai warna kuning krem. Setelah itu ditambah larutan kanji 1% sampai berwarna biru, lalu titrasi kembali hingga warna biru hilang. Catat volume natrium tiosulfat. Catat sebagai volume titrasi sampel. Ulangi prosedur ini dengan menggunakan belangko. Apa itu belangko? Belangko adalah sampel 10 ml tadi yang dipipet larutan 2 diganti dengan air. Jadi belangko itu tanpa sampel ya, didapatkan hasil ya, dicatat ya, setelah itu sebagai volume titrasi belangko. Hati-hati karena volume titrasi belangko harus lebih besar daripada volume titrasi sampel. Ya, ayo ya pahami prosedur yang sudah Ibu jelaskan. Setelah itu kita lakukan percobaanmu dengan teliti dan hati-hati. Ya, setelah selesai mengadakan percobaan, ya seandainya ini adalah contoh perhitungannya. Jika misalnya didapatkan titrasi sampel larutan 2 tadi perlu 20,4 ml tio. Sedangkan titrasi belangkonya diperlukan 25,6 ml tio. Dan setelah kita hitung, ya standarisasi tionya adalah 0,0850 N. Maka kita harus hitung terlebih dahulu adalah kita cari miligram miligram gula reduksinya dengan cara ya mengurangkan volume belangko dengan volume sampel yaitu 25,6 mili dikurangi 20,4 mili dihasilkan 5,2 mili. Setelah itu 5,2 mili disetarakan dengan konsentrasi tionya 5,2 dikali 0,085. Ya, karena kita mengambil larutan 10 mili, maka kita kalikan 10 sehingga didapatkan hasilnya 4,42. Nah, untuk mendapatkan miligram gula reduksinya, kita harus melihat tabel loop school. Nanti di akhir video ini akan Ibu terangkan bagaimana cara membaca tabel loop school. Ya, di situ dalam tabel 4 itu dalam tabel adalah setara dengan 9,7. Ya, sedangkan sisa 0,42-nya dikalikan dengan angka antara 4 dan 5 itu adalah 2,5. Maka didapatkan miligram gula reduksinya 10,75 gram. Setelah didapatkan maka masukkan ke dalam rumus. Kita tahu rumus untuk mencari kadar gula sebelum inversi adalah miligram gula reduksi dibagi miligram sampel dikali faktor pengenceran dan dikali 100%. Apa itu faktor pengenceran? Ya, baik. Dalam prosedur tadi kita sudah 2 kali mengadakan pengenceran. Yang pertama kita mengambil melarutkan sampel dalam 100 mili. Kita ambil berapa? 50. Itu adalah faktor pengenceran yang pertama yaitu berarti 100 dibagi 50. Dan yang berikutnya larutan 2 ya diambil 10 mili ya dimasukkan atau diencerkan dalam 250 mili. Maka faktor pengenceran kedua adalah 250 diambil 10. Jadi ada 2 faktor pengenceran. Jadi setelah dikalikan maka didapatkan kadar gula sebelum inversinya adalah 5,01%. Nah, baik. Jadi kita sudah mendapatkan kadar gula sebelum inversi.
Ya, untuk kadar sukrosanya kita harus menunggu hasil analisa kadar gula sesudah inversi pada video berikutnya. Ya, baik ya. Nah, di dalam percobaan kita harus menyiapkan tabel pengamatan. Ya, di sini kalian catat berapa volume tio yang dihasilkan pada saat titrasi ya, titrasi K2CR2O7 dengan menggunakan tio. Didapatkan berapa mili tionya dan perubahan warnanya bagaimana. Setelah itu masukkan ke dalam rumus. eh, Konsentrasi tio sama dengan volume K2CR2O7, 25 volumenya ya, dikali N, normalitas K2CR2O7 adalah 0,1 dibagi volume tio titrasi yang didapatkan. Maka pada contoh perhitungan tadi kita dapatkan 0,085 N untuk konsentrasi tionya. Lanjutkan hasil pengamatan untuk penentuan kadar gula. Nah, di dalam penentuan kadar gula sebelum inversi, yang harus dicatat di dalam tabel pengamatan adalah bobot wadah kosongnya berapa. Bobot wadah plus zat yang akan ditimbang dan faktor pengenceran ya. Nanti akan diketahui volume titrasi tionya berapa ya dan terjadi perubahan warna. Nah, perhitungan Milton Theor ini adalah sama seperti yang tadi Ibu terangkan. Ya. Ya, jadi titrasi belangko dikurangi titrasi sampel dikali normalitas tionya. Ya, setelah itu disesuaikan dengan tabel Louvre dan terakhir cari kadar gula sebelum inversinya adalah miligram gula dibagi miligram sampel kali faktor pengenceran kali 100%. Kita lanjutkan. Baik, ini kesimpulan dari untuk percobaan penetapan kadar gula sebelum inversi. Metode Louvre-Skura memiliki prinsip dasar oksidasi gula menggunakan larutan Louvre, yaitu Cu2+ yang dilanjutkan dengan analisis kadar Louvre Cu2+, sisa menggunakan iodometri. Kesimpulan yang kedua, iodometri merupakan titrasi menggunakan tio sebagai larutan baku untuk mereduksi iod. Yang ketiga, pada penentuan gula sebelum inversi, sukrosa tidak teroksidasi oleh larutan Louvre Cu2+. Sedangkan pada penentuan gula sebelum inversi, sukrosa telah menjadi glukosa dan fruktosa sehingga teroksidasi oleh larutan Louvre. Ya, bobot gula sebelum inversi pada percobaan adalah titik-titik miligram. Ini adalah termasuk dalam contoh kesimpulan yang akan kalian tulis di dalam laporan lengkap ya. Jadi kadar gula sebelum inversinya pada percobaan adalah titik-titik persen. Oke, kita lanjut. Ya, ini adalah tabel loop school yang seperti janji Ibu tadi untuk bagaimana cara menghitung eh, miligram gula reduksinya. Setelah kita mendapatkan mililiter tionya 5,2 setelah kita hitung mengurangi titrasi belangko dikurangi titrasi sampel dikali dengan N tio dan dikali dengan 10 mili kita dapatkan 4,42 mili. Nah, 4,42 mili kita lihat lingkaran merah itu adalah 9,7 ya. Ya, tapi masih ada sisa 0,42. Nah, 0,42 ini dikalikan di antara angka 4 dan 5 ini ada ya. Nanti ada 2,5. Ya, di sini ya, sehingga ya 1,5 sehingga didapatkan miligram gulanya 9,7 plus 1,5 jadi 10,75 miligram. Baik, secara jelas nanti akan Ibu jelaskan juga di dalam laboratorium untuk cara membaca tabel loop school. Ya, harus bisa karena ini sering kita gunakan di dalam metode loop school untuk penetapan kadar gula. Terima kasih, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Tetap semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.